kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik hidayah dan maunahnya serta barakah dan rahmatnya, kita semua diberi kesempatan, kesanggupan dan kemudahan dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa menuntaskan rukun Islam kita yang kelima. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi haji yang mabrur untuk kita semua. Salatullah wassalamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, warasatul anbiya hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya dikumpulkan di masjid yang mulia ini, tapi nanti juga dikumpulkan bersama baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan kami mengajak seluruh jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ada momentum 2 ibadah besar dengan rentang sejarah kemanusiaan yang panjang dan syarat dengan ibrah atau pelajaran berharga bagi kemanusiaan hari ini dan masa yang akan datang. Tentu semua dalam rangka upaya kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 momentum besar itu yaitu ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, sehingga ibadah ini wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu atau kuasa dalam aspek jiwanya, akal dan hatinya, raganya, akomodasinya, finansialnya dan keamanannya. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Al-Imran 97. Salah satu saja dari aspek istita'ah atau kemampuan jiwa, raga, akomodasi, finansial dan keamanan tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Ibadah haji menjadi kembali wajib ketika semua aspek tersebut telah terpenuhi kembali. Seperti kondisi beberapa tahun yang lalu, di mana dunia masih berkutat dan berkubang dengan pandemi COVID-19 berikut multivariannya. Pemerintah Arab Saudi menutup rapat pelaksanaan ibadah haji untuk negara lain, kecuali untuk warga lokal dan para ekspatriat yang sudah menetap di sini. Maka gugurlah kewajiban ibadah haji bagi masyarakat Muslim Indonesia karena tidak terpenuhinya aspek keamanan jiwa dan raga. Pada tahun-tahun berikutnya, kebijakan pemerintah Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah haji, tentu dengan pembatasan, dengan kuota, penerapan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi harus lengkap, PCR 72 jam sebelum keberangkatan, dan maksimal umur di bawah 65 tahun. Kebijakan penerapan protokol kesehatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan jiwa dan raga jemaah haji. Namun tahun ini pemerintah Arab Saudi sudah memberi kelonggaran yang sangat longgar. Bahkan ada penambahan kuota untuk Indonesia. Bahkan jamaah haji yang lanjut usia menjadi prioritas. Sedangkan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan dan ditekankan untuk dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap tahunnya. Dasarnya adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Hajj 34. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizakumullah. Ibadah haji yang merupakan rukun kelima dalam Islam, syarat ritual napak tilas dan simbol-simbol spiritualitas penuh makna. Yang pertama adalah makna tauhid. Ka'bah adalah sentra kedatangan jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu titik, yaitu Tanah Haram. Tidak ada yang dibedakan pun tidak ada yang diistimewakan, semua sama. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah atau Baitullah harus dipahami dalam makna tersebut, bukan makna-makna yang selainnya. Yang kedua adalah makna kemanusiaan. Kain ihram yang dipakai jamaah haji saat memulai ritual ibadah haji adalah simbol kesamaan, simbol kesetaraan, dan simbol egalitarian umat manusia. Seluruh pakaian berwarna putih. Jamaah haji laki-laki harus menanggalkan semua pakaian yang berjahit dan hanya memakai 2 helai kain ihram. Dilarang mengenakan topi, peci atau penutup kepala lainnya. Sedangkan jemaah perempuan dilarang menggunakan cadar atau penutup muka. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menanggalkan identitas-identitas primordial lainnya, identitas suku, identitas ras, jabatan, nasab, kelas ekonomi, ketokohan, bahkan menteri, presiden sekalipun harus ditanggalkan. Datang ke tanah suci sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai orang dengan atribut-atribut sosialnya dimaksud. Yang ketiga adalah napak tilas kenabian. Ritual ibadah haji adalah momentum mengenang jejak nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritual melontar jumlah adalah jejak permusuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan setan. Ritual sa'i berupa lari sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah menyimpan sejarah perjuangan ibunda Sayyidatina Hajar mencari air untuk putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Di saat suami tercintanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berada di sampingnya, hingga akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun datang secara tiba-tiba di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil, memancarkan mata air yang kemudian kita kenal hingga hari ini dengan sumur Zam-Zam. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Ibadah kurban yang mengiringi pelaksanaan ibadah salat Idul Adha juga mempunyai beberapa ibrah dan makna penting di dalamnya. Pertama, ibadah kurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban memerlukan semangat dan perjuangan. Semangat berkurban karena didorong oleh keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu duniawinya serta menekan sekuat tenaga egoisme pribadinya. Melaksanakan ibadah kurban berarti mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban atau bahimatil an'am dalam Al-Quran. Pada saat yang bersamaan masih banyak, bahkan tidak terhingga kebutuhan-kebutuhan duniawi yang diinginkan dan belum terpenuhi. Disinilah letak pengendalian hawa nafsu itu terjadi, mau mendahulukan ibadah kurban atau mendahulukan kepentingan duniawinya. Namun begitu, yang perlu ditekankan di sini bahwa daging-daging onta, daging-daging sapi, kerbau, kambing dan domba berikut darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dan keikhlasan kitalah yang dapat mencapai keridhaannya. Yang kedua, ibadah kurban adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan anugerahnya yang tak terhitung jumlahnya. Coba kita perhatikan bersama-sama nikmat Allah dalam 1 tahun terakhir ini yang telah kita nikmati bersama, sehingga sangat wajar sekali apabila sebagian nikmat dan anugerah yang kita peroleh dipergunakan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Begitu kuatnya penekanan hukum sunnah muakkadah pada perintah berkorban hingga dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah sholat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Quran surat Al-Kautsar 1-2. Yang ketiga, ibadah kurban bertujuan untuk membangun empati, membantu sesama dan menciptakan harmonisasi sosial. Daging kurban untuk semuanya, kaya maupun miskin. Tentu yang harus diprioritaskan adalah yang kurang beruntung secara ekonomi melalui distribusi daging kurban kepada mereka. Bukti kemurahan hati orang yang berkurban atau sahibul kurban kepada samanya, diharapkan dengan ritual sosial ibadah kurban ini tercipta kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim, bahkan persaudaraan kemanusiaan yang lebih luas. Yang keempat, ibadah kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan kurban adalah simbol agar orang yang berkurban menanggalkan sifat-sifat kebinatangannya yang melekat pada dirinya, seperti sifat rakus, tamak, bengis, licik, egois dan lain sebagainya. Begitu pula melalui kurban seorang muslim harus menanggalkan penghambaan kepada semua makhluk, karena Islam hanya membenarkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan dada dan diluruskan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullaha minna wal ghafurur rahim.